Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir liwalidina wali asatidatina wali jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan eh, masuk di sesi terakhir untuk level kedua. Maksudnya materi terakhir ya. Sesi terakhir belum tentu ya nanti, karena bisa jadi di momen berikutnya kita akan apa namanya masuk di eh, mungkin masih di pembahasan yang sama. Oh iya, cuman kok saya baru ngeh hari sekarang ya. Tapi nanti untuk Kamis besok, mohon izin nanti ini kita melihat keadaan ya. Karena kalau Kamis besok berarti kan malam Jumatnya malam Lebaran gitu Bapak Ibu. Iya, malam Jumatnya malam Lebaran, malam takbiran. Itu yang pertama, apakah nanti mau tetap belajar bahasa Arab atau tidak, nanti kita bisa buat kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, kalaupun nanti belajar, kemungkinan saya akan berada di tempat yang sinyalnya itu Allah alam nanti di sana stabil atau tidak malam harinya. Eh, jadi pagi hari dan malam harinya. Kalaupun pagi harinya itu kayak nanti saya ada agenda lain terlebih dahulu, baru nanti kemungkinan bisa bisa ngajar kalau Kamis paginya nanti mau belajar. Nanti sambil melihat kondisi di sana gitu Bapak Ibu. Nah, kemungkinan nanti di hari itu eh, apa namanya saya safar kemungkinan. Baik, sambil jalan saja nanti kita informasikan insya Allah. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Materi yang akan kita bahas malam hari ini adalah materi terakhir dari tawabi. Pengikut. Pengikut isim yang rofa atau penyebab rofa pada isim. Pengikutnya ada empat ya. Bapak Ibu ada naat, ataf, taukid, sama badal. Naat atau taukid sudah kita pelajari dan sekarang kita akan mempelajari terakhir poin yang terakhir yaitu badal. Kita bahas terlebih dahulu, baru nanti murojaah ya, materi yang lainnya. Kalau tadi pagi kan atau biasanya kan kita murojaah dulu baru nambah materi. Nah sekarang kita nambah dulu, kita selesaikan dulu materinya. Setelah itu kita akan gunakan sisa waktunya untuk memurojaah, mengulang kembali materi yang sudah pernah kita pelajari. Semoga menjadi wasilah untuk sedikit membantu mengingat eh, apa namanya mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan mulai untuk membahas seputar badal. Ya, ini poin pembahasan terakhir di bagian tawabi yang merupakan pembahasan terakhir juga di level yang kedua, karena setelah ini berarti selesai ini nanti resume dan selamat Anda telah menyelesaikan level 2 itu ya. Tapi ini nanti, sekarang kita fokus dulu di poin terakhir yaitu badal. Ada apa dengan badal? Apa sih sebenarnya badal? Ya, badal sudah menjadi sepertinya bagian dari bahasa serapan yang ada di Indonesia yang memang kita sudah sering mendengar kalimat badal. Siapa yang badalin hari ini gitu ya. Jadi secara simpelnya badal itu ya pengganti. Ya, badal itu pengganti. Oke, pengganti untuk apa? Jadi simpelnya pokoknya pahami dulu badal itu pengganti. Nah, penggantinya nanti kita akan lihat nih rinciannya. Meskipun di sini tidak terlalu banyak rinciannya. Baik, kita langsung ke poin pembahasan badal, yaitu sebagai pengganti. Berarti pengganti ini pembahasan pentingnya adalah poin pembahasan utamanya adalah pengganti ini akan mengikuti yang digantikan, gitu ya. Secara i'rab, sang pengganti nanti akan mengikuti yang digantikan. Ketika yang digantikan atau diistilahkan dengan mubdal minhu ya, itu rofa, maka badalnya juga ikut rofa. Yang digantikan nasab, maka badalnya juga ikut nasab. Dan yang digantikan jar, ya badalnya juga ikut jar.
sama konsepnya seperti naat, atof, dan taukid ya. Sama-sama pengikut gitu. Cuman beda kondisi saja. Kalau naat itu kan sifat. Kalau atof itu harus ada huruf atofnya. Kalau taukid itu penguat. Nah, kalau badal dia menggantikan ya, pengganti. Seperti apa? Kita akan lihat Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita akan baca contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama yaitu Ja'al Ustadzu Muhammadun fil fasli. Ya. Ini contohnya. Contoh yang pertama saya yang baca ya. Ja'al Ustadzu Muhammadun fil fasli. Telah datang. Siapa yang telah datang? Al Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad. Fil fasli di dalam kelas. Nah, eh, yang kalau pakai modul yang modulnya juga kayak kalau nggak salah saya beri warna yang berbeda sama seperti ini ya. Jadi pertama pembahasannya adalah Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Al Ustadu. Berarti Al Ustadu di sini dia menjadi fa'il. Baik yang pertama, Ustadznya di sini dia jadi fa'il. Otomatis i'rabnya rofa karena fa'il penyebab i'rab rofa. Tandanya kok wow ini ini salah ketik ini. Tandanya adalah dhammah. Oke, saya itu di sini. Kalau yang di modul betul ya dhammah ya Bapak Ibu. Betul, Dat. Cuma tidak tertulis Betul. fil faslinya nggak ada. Oh, fil faslinya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu sih cuman tambahan aja. Oke, fa'il i'rabnya rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Ini bukan jamak mudzakkar salim ya. Nah, isim mufrad. Oke, jadi simpel ya kalau ini ya fa'ilnya. Nah, kemudian di depan fa'il ini ada nama Muhammad, ya. Ada kan nama Muhammad. Nah, inilah yang dimaksud dengan badal. Inilah yang dimaksud dengan badal. Berarti mana badalnya? Badalnya kata Muhammad ini sebagai pengganti dari Ustadz, ya. Namanya pengganti, ini namanya badal kulun min kulin. Nah, badal kulun min kul atau badal yang memang benar-benar menggantikan. Ustadz itu Ustadz siapa sih? Ustadz Muhammad. Oh, berarti Muhammad itu Ustadz. Iya, jadi memang memang benar-benar menggantikan. Jadi kalau di kita itu kan dua kata yang memang ya nggak terlalu di apa namanya bahas ya mungkin nggak tahu karena keterbatasan saya terkait dengan kosakata apa namanya susunannya. Tapi biasanya kalau dalam keseharian kita kan biasa ngomong Ustadz Muhammad atau Pak Guru Muhammad gitu ya. Jadi telah datang Pak Guru Muhammad. Itu kan antara kata Pak Guru dengan Muhammad itu kan satu orang gitu loh. Yang dimaksud Pak Guru ya Muhammad, yang dimaksud Muhammad itu ya beliau itu Pak Guru gitu. Nah, cuman dalam bahasa Arab ketika ada dua kata yang seperti itu tuh satu maka yang pertama itu yang dijadikan sebagai fa'ilnya. Kalau kedudukannya dia fiil sama fa'il. Kalau kedudukannya mubtada khobar ya berarti dia jadi mubtadanya. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama dilihat dulu. Ja'a fiil, berarti butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya sudah ini ustadz ini jadi fa'il. Oke. Ustadz ini jadi fa'il, kemudian Muhammad ini jadi badal. Badalnya siapa? Badalnya ustadz. Maka Muhammad i'rabnya ikut rafa karena mengikuti ustadz. Tandanya dhammah karena dia isim mufrad. Gitu ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Kalau fil fasli mah mudah ini ya. Kalau fil fasli ya nama fil fasli di dalam kelas ini tambahan keterangan tambahan aja. Ini cer, ini didahului huruf cer. Oke, mudah ya insya Allah. Bisa dipahami sampai sini ya. Ja'al Ustadz Muhammad. Misal ja'atil ustadzatu misal Fatimah gitu ya sama aja. Berarti al ustadzatu itu dia jadi fa'il, Fatimah tuh dia jadi badal. Gitu ya, sama. Contoh lagi misal siapa? Ja'a Profesor Doktor telah datang profesor atau telah datang doktor misal.
doktor siapa misal doktor eh, apa namanya Yuswanto gitu ya. Berarti doktornya itu dia failnya. Ya, Yuswanto itu dia jadi badalnya Pak Doktor itu tadi. Jadi kurang lebih sama ya. Itu lakop kan dokter, syekh, ustadz dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba baca contoh yang kedua. Masih sama, dia simpel sekali contohnya. Silahkan coba dibaca yang coba saya lihat yang jarang eh, Pak Sabto. Ah, Pak Sabto ini udah lama nggak ditunjuknya. Ya, coba Pak Sabto dibaca. Di ori so Ini bacanya ini, koro a. oro a Heeh. sa saya Syekh, kuso Syekh. syekh Nah, ini Syekh. Heeh. oro a sehu solehun Heeh. corona Nah, ini, al al Quran oke, coba diulangi Pak Sabto. oro a sehu solehun Quran Al-Qur'an. Nah, Quran oke, qara'a itu artinya membaca. Berarti artinya membaca, membaca. Artinya apa ini Pak Sabto? Qara'a telah membaca. Siapa yang membaca? Syekh Solehun Syekh Solehun. Dia. Apa yang dibaca? Al Quran Oke, berarti Syekh di sini dia jadi apa Pak Sabto? Pak Fa'il Fa'il betul, Masya Allah. Betul, jadi fa'il pelaku. Karena jadi fa'il, i'rabnya apa? eh, Rofa Rofa, Masya Allah, betul. I'rab rofa. Tanda rofanya pakai apa? Ini seorang syekh. Doma Doma, kenapa pakai doma? isim mufrad Isi mufrad, Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Berarti syekh ini dia jadi fa'il. Nah, terus soleh jadi apa? Pak Sabto. jadi badal Jadi badal sudah ada ya. Jadi badalnya syekh. Karena jadi badalnya syekh i'rabnya apa? Soleh ini Pak Sabto. Rofa mufrad isim Rofa mufrad juga, oh, karena ngikutin syekhnya Rofa, ini solehnya juga Rofa. Tanda Rofanya pakai apa Pak Sabto? Doma Pakai doma. Kenapa pakai doma? isim mufrad Isi mufrad, Masya Allah. Betul sekali. Al-Qur'ana jadi apa Pak Sabto? maf'ulun bih Maf'ulun bih, betul. Karena jadi maf'ulun bih, i'rabnya apa? eh, nasab Nasab, betul. Tanda nasabnya pakai apa? fathah Pakai fathah. Kenapa pakai fathah? karena isim mufrad Isim mufrad, Masya Allah, betul Pak Sabto. Alhamdulillah, Barakallahu fiik Pak Sabto. Jadi qara'a, terima kasih atas jawabannya Pak Sabto. Qara'a syekhu ya, qara'a asy-syaikhu salihunil Qur'ana. Syekh Soleh dia telah membaca Al-Qur'an. Berarti syekhnya di sini dia jadi fa'il. Kemudian Soleh ini kan nama yang dimaksud Soleh ini ya syekh tadi itu. Dia jadi badal. Badalnya siapa? Badalnya Syekh. Al-Quran di sini dia jadi maf'ulun bih. Oke, barakallahu fiik Pak Sabto. Terima kasih. Mudah ya insya Allah. Selanjutnya. Nah, gini, Bapak Ibu, kalau dua contoh yang ini disebut dengan badal keseluruhan. Tadi istilahnya badal kulun min kulin. Badal kulun min kulin itu maksudnya yang dimaksud syekh di sini ya soleh. Yang sudah membaca Quran ya syekh ini ya soleh. Yang dimaksud soleh di sini ya syekh. Berarti artinya satu kata mewakili sebelumnya. Soleh di sini dia sudah menjadi benar-benar menjadi badal syekh itu tadi. Sama dengan Muhammad ini juga sama. Muhammad dia menjadi badalnya ustadz. Ini badal keseluruhan.
Nah, di dua contoh berikutnya kita akan melihat badal tapi cuman sebagian. Kalau yang ini lebih mudah ya, karena memang dari ungkapan kata yang akan muncul sudah menunjukkan sebagiannya. Seperti apa? Kita coba baca Ibu Fatimah Latif. Silakan. Naam, Ustaz. Ya. Qara'a asy-syaikhu Shalihul Qur'ana Nah, ini bacanya nis. nisfahu. Nah, coba diulangi. Ini tanwin. Masih ingat ya, kalau tanwin kan solihun. Nah, berarti kan aslinya begini. Ya, ini sambil mengingat-ingat yang tadi sama juga dengan yang Pak Sabto. Cuma untuk mengingatkan. Nah, aslinya solihun kan gini ya. Solihun. Jadi ada nun sukun tuntoku wala tuktab. Tuntoku itu diucapkan tapi tidak ditulis. Ya, ini tanwin itu nun sukun, diucapkan nunnya kedengeran tapi nggak ada tulisan nunnya. Nah, karena di sini ada nun sukun, setelahnya ada alif dia sukun, maka otomatis sukun ketemu sukun. Ini sukun yang pertama, ini sukun yang kedua. Kalau seperti ini, maka nggak bisa. Salah satunya harus dihidupkan. Ya, gimana cara menghidupkannya? Yang paling di antara yang paling ringan adalah di kasroh. Maka bacanya solihu nil Qur'ana. Jadi solihunil Qur'ana. Asalnya gitu. Kok bacanya solihunil Qur'ana karena kayak gini. Jadi solihunil Qur'ana. Coba diulangi Bu Fatimah dari awal. Qur'an. Qara'a asy-syaikhu Shalihunil Qur'ana nisfahu. Oke, yo coba diterjemahkan. Qura'a telah Telah membaca Syekh Shalih Mm-mm. Quran Al-Quran. Al-Quran Mm-mm. dirinya. Nisfun itu setengahnya. Oh, setengahnya. Coba diulangi lagi. Qara'a Syekh Shalihunil Qur'an nisfahu. Telah membaca Syekh Shalih Al-Quran setengah Al-Quran. Oke, setengah Al-Quran. Barakallahu fiik. Terima kasih. Sekarang pertanyaan pertama adalah Syekh di sini berarti jadi apa? Fa'il. Fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa? I'rabnya rofa, tandanya Rafa. dhamma Tandanya dhammah. karena mufrad. Isim mufrad, masya Allah betul. Solihun di sini jadi apa? Jadi badal. Badal betul ya. Sama kayak pembahasannya ini, cuman ini nanti ada tambahannya. Badalnya siapa? Syekh. Badalnya Syekh. Berarti karena Syekh di sini rofa, maka solihun juga ikut rofa. Irobnya rofa. Tandanya apa? Tandanya dhammah karena isim Dhammah. Karena isim mufrad. mufrad. Oke, barakallahu fiik betul. Sekarang Al-Qur'an jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bi berarti irobnya apa? Maf'ulun bi. I'rabnya nasab, Nasab. tandanya tandanya fathah karena isim mufrad. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya nisfahu. Separuhnya ini diistilahkan menjadi badal. Nah, ini badal tapi inilah yang tadi saya sampaikan ini badalnya badal sebagian. Karena yang dimaksud badal di sini ini menggantikan Al-Qur'an menjadi badalnya Al-Qur'an tapi cuman nisfahu setengahnya. Ini domirhunya kembali ke Al-Qur'an ya. Berarti nisfanya ini makanya dia juga nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi badalnya Al-Qur'an. Al-Qur'ana nisfahu, separohnya. Berarti nisfanya dia ikut nasab. Nah, yang kalau kayak gini, ini susunannya nisfahu diistilahkan dengan apa? Ini nisfa sama hu, istilahkan dengan apa ini Ibu Fatimah? Badal. Padahal, betul. Ini nisfa sama hu. Hu-nya jadi apa kedudukannya ini hu-nya? Masih ingat nggak? Domir. Domir, betul. Domirnya, kedudukannya sekarang posisinya dia jadi apa?
Ingat nggak? Jadi Ini kenapa nggak tanwin? Karena dia titik-titik ke domir. Ingat nggak? Kayak misal kita jadi apa? jadi Kita bahu. Ini sama dengan misal kayak gini. Kita bu Muhammadin. Kitabnya Muhammadin. Kita bahu. Ini sama. Kedudukannya hu ini sama dengan kedudukannya Muhammadin. Begitu juga nisfahu. Hu-nya ini sama dengan ini. Nisfanya sama dengan kitab kedudukannya. Secara kedudukan posisinya. Apa jadi apa gitu. Kira-kira. Masih ingat gak? Muhammadin jadi apa Muhammadin kalau kitab Muhammadin? Bukunya Muhammad. Ini jadi mu mudhof ilaih, mudhaf. Betul. Yang ini berarti jadi mudhofun ilaih, mudhafun ilaih. Berarti untuk domir hu di sini dia kedudukannya jadi apa? mudhofun ilaih, Mudhafun ilaih. Yang secara i'rab harusnya jar, tapi karena dia domir berarti tidak dikatakan jar tapi fi mahalli jarrin. jarrin. Baik, barakallahu fiik. Ya, cukup insyaallah. Terima kasih atas jawabannya Ibu Fatimah. Selanjutnya, ini mudah ya insyaallah. Nah, yang lain paham ya. Semoga yang lain juga ikut paham. Oke, fokus tetap nih Bapak Ibu. Contoh terakhir ya. Contoh yang ketiga, coba silahkan dibaca. Coba Pak Muiz ya, Masya Allah ini lama nggak menunjuk Pak Muiz ini kayaknya. Pak Muiz hadir, nggak usah deg-degan ya Pak Muiz ya, santai aja. Oke. Pak Muiz atau mungkin lagi ada perlu. Coba sekarang Pak Hengki Abu Hafiz, Pak Hengki Abu Hafiz ya, Pak Hengki siap? Dapat. Oke ya, coba dibaca Pak Hengki, Bismillah. Ja'a Ja'a tolibu Nah, kalau yang ini bacanya gini. Tulla. tulabu. Mm-mm. Ja'a tulabu ba'duhum. Masya Allah. Ja'at tullabu ba'duhum. Tullab itu jamak taksir dari tolibun ya. Tolib, siswa. Berarti tullab itu para siswa. Berarti terjemahannya gimana Pak Hengki? Telah datang para Mm-mm. siswa Mm-mm. eh, Ba'duhum ba'duhum. itu sebagian. Berarti Sebagian dari mereka gitu tadi. Masya Allah betul. Sebagian dari mereka. Oke, sekarang kita coba detailkan lagi. Tullab di sini jadi apa Pak Hengki? Fa'il ya tadi. Fa'il betul, Masya Allah. Karena jadi fa'il, i'rabnya apa Pak Hengki? I'rabnya rofa. Nah, tanda rafanya pakai apa Pak Hengki? Tanda rofanya pakai domah. Kenapa pakai dhamma? Karena isi mufrad ya tadi. Isi mufrad para siswa loh. Para siswa eh jamak ya tadi, jamak Betul, jamak. Tapi jamak apa? Coba. jamak Ad- Kalau jamak kan ada tiga. Jamak mudzakkar salim ada rumusnya una ina ina. Ujungnya ada apa enggak? Kalau jamak muannas salim ada atun atina atin. Nah, kalau jamak taksir yang ketiga itu rumusnya dhamma fathah kasroh. Nah, ini yang jamak mana? jamak taksir ya tadi. Jamak taksir betul Pak Hengki, Masya Allah. Jamak taksir dari at-thalibu. Nah, ba'duhum di sini jadi apa Pak Hengki berarti? Dari Ba'du tulisannya. jadi ba'dal ya tadi. Iya Eh betul, ini jadi badal, badalnya badal sebagian. Karena ini badalnya tolib, kan ba'duhum badalnya tolib. Tulab ya, tulab itu kan rofa, makanya dia ikut rofa. Ba'du, rofanya di dotnya ya, karena humnya ini kan
domir-domir yang kembali ke Abdullah. Barakallahu fiik Pak Hengki Abu Hafid. Terima kasih. Pak Hengki Abu Hafiz, saya boleh nanya, antum dari Lampung ya? Iya, Tar. Lampung, Tar. Metro. Metro. Kita pernah ketemu nggak sebelumnya Pak Hengki? Eh, kayaknya belum sih, Tar ya. Kayaknya Sama, belum ya? ya, Tar. Pernah ketemu, Tar. Oh gitu. Saya kan dari sampai tahun 2013, saya dari 2008 kurang lebih ya, sampai 2013 saya di Metro Pak Hengki. Mungkin pernah ketemu mungkin, Tar. Mungkin pernah ketemu. Tapi tahun-tahun itu, antum udah ikut kajian-kajian gitu udah. Ke Takimusuna udah, Tar. Unggur, Tar. Oh iya. Iya, ke Tahikimusunah ya. Saya dulu ke Tahikimusunah. Saya justru sebelum ke Jawa, saya mondok di sana juga. 6 bulan kurang lebih. Sebelum ke Mungkin Jawa. mungkin baru ketemu, Tar. Masya Allah. Mungkin ketemu kita ya. Iya, Tar. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Hengki Abu Hafiz. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian. Itu adalah akhir dari contoh pembahasan seputar badal. Dan ini menunjukkan, ini berarti pembahasan seputar badal sudah selesai. Alhamdulillah. Sesimpel itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada kayak syekh, ada ustadz, kemudian setelahnya itu ada nama, berarti namanya itu jadi badal. Ya, simpelnya kayak gitu. Meskipun ada rincian-rincian lain yang mungkin nanti itu rincian-rincian itu terkadang kita tambah-tambahkan di pembahasan-pembahasan lain. Ketika contoh juga ketika praktek baca kitab nanti biasanya kita tambah-tambahkan. Jadi untuk poin ini Bapak Ibu cukup pahami sampai di titik ini saja dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti yang lain bisa ditambahkan sambil jalan insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Berarti selesai. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya amalan-amalan soleh bisa terlaksana dengan sempurna. Di antaranya adalah terlaksananya pembelajaran sebab i'rab rofa pada isim yang sudah kita selesaikan di malam hari ini, tepatnya di tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Oke, rangkumannya ada di sini Bapak Ibu ya. Rangkumannya ada di sini. Ini adalah pembahasan yang sudah kita pelajari selama ini ya, yaitu isim-isim yang rofa. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada dan khobar, ada isimnya kana, ada khobarnya ina, dan pengikut yaitu na'at atau taukid badal. Ini rangkuman pembahasan level 2. Jadi cuman ini aja sebenarnya ya. Meskipun kan di masing-masing ada rinciannya ya. Di masing-masing ada rinciannya dan ternyata ini sudah jam 9 kurang 7 menit. Ya, ini contoh terakhir ya. Ada Ja'al Ustadz Muhammadun. Ustadz di sini jadi fa'il, Muhammadun di sini dia jadi badalnya ya. Oke, kalau yang taukid kan tadi bagi ya, ja'at-tulabu telah datang para siswa kulluhum semuanya. Berarti kullunya ini jadi badalnya at-tulab, makanya dia ikut rofa. Ini juga ikut rofa gitu ya. Kemudian kalau atof pasti ada huruf atofnya. Ja'a solihun wa khalidun, telah datang soleh dan juga khalid. Maka khalid di sini atof ke soleh. Kemudian ada naat sifat ja'a rojulun karimun, telah datang laki-laki yang mulia. Laki-laki di sini dia jadi fa'il, sedangkan karimun di situ dia jadi naat ataupun sifat untuk rojulun. Intinya ngikutin gitu aja ya, ngikutin yang di depannya, ngikutin yang diikutin. Kalau pembahasan sebelumnya, fa'il, qadallahul amro, ini fa'ilnya, ya, maka dia rofa, tanda rofanya doma karena isi mufrad. Kemudian naibul fa'il ketika mabni lil majhul ya. Mabni lil majhul itu adalah fi'il terletak setelah fi'il mabni lil majhul. Fa'ilnya nggak kelihatan gitu ya. Berarti fa'ilnya nggak ada gitu. Fa'ilnya tidak disebutkan. Misal nasoro berubah jadi nusiro. Nasoro artinya menolong, nusiro artinya ditolong gitu ya. Yansuru jadi yunsoru gitu ya. Ingat-ingat ya. Nasoro, nusiro, yansuru, yunsoru. Fa'ala, fu'ila,
yaf'ulu, yuf'alu. Itu nanti dibuka-buka lagi. Kalau contoh di sini kan qadallahul amra berubah jadi qudiyal amru. Oke. Kemudian mubtada khobar Muhammadun tolibun, mubtadanya Muhammad, tolibunnya khobarnya. Kemudian isimnya kana Muhammadun. Nah, ini dia rofa, tolibannya dia nasab. Kalau inna kebalikannya, inna Muhammadan nasab, kemudian tolibunya rofa. Dah gitu aja ya Bapak Ibu. Itu saja yang kita pelajari ternyata selama di level 2. Tidak banyak sebenarnya. Cuman ini perlu diingat-ingat kembali untuk memurojaah, untuk menguatkan kembali. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, insya Allah nanti apa namanya evaluasinya mungkin setelah Lebaran saja ya, Bapak Ibu ya, evaluasi level 2-nya supaya nanti Bapak Ibu ada persiapan. Saya minta ya sekarang persiapan nih dipersiapkan dulu sebelum ujian ya Bapak Ibu supaya lebih maksimal. Sebenarnya poin pentingnya bukan di nilainya ya. Apa namanya berapapun nilainya Bapak Ibu itu sebenarnya buat saya ya itu hasilnya dengan kalau bagus itu luar biasa. Kalau seandainya kok ternyata belum bagus, ya tidak masalah. Yang penting jenengan ada usaha. Karena poin pentingnya adalah istiqomahnya, Bapak Ibu. Poin pentingnya istiqomah, tapi tetap berusaha terus ya. Istiqomah dengan diiringi usaha. Kalau cuma berusaha berangkat tapi nggak berusaha untuk memahami ya nanti agak berat juga. Jadi berusaha istiqomah dan terus berusaha memahami bagian mana yang belum dipahami, kemudian nanti disusul dengan melihat rekamannya, diikuti, di murojaah kembali. Nah, ini mumpung masih di level 2, fokusnya adalah isim-isim yang rofa, silakan Bapak Ibu murojaah baik-baik, pelan-pelan, sebelum nanti kita akan tayangkan sekitar 25 soal, sekitar 25 ya, kalau nggak nambah ya, nggak nambah jadi 50 gitu kan lumayan mungkin. Kayak tes pegawai negeri ini kalau kebanyakan. Ya sekitar 25 soalan untuk level 2 insya Allah. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk memahami materi yang telah dipelajari dan intinya bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Barangkali di penghujung level 2 ini. Oh iya, ini ada ungkapan selamatnya tadi ya belum kelihatan. Ah ya. Selamat. Nah, selamat Bapak Ibu karena Anda telah menyelesaikan level 2. Semoga Allah jadikan apa yang sudah Anda pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan Anda untuk mengikuti level berikutnya. Karena setelah ini masih ada level 3 ya Bapak Ibu. Dan di level 3 agak sedikit banyak lah, lebih banyak sedikit dibanding level 2. Kalau level 4, wah itu jauh lebih sedikit dibanding level-level sebelumnya. Level yang paling sedikit itu nanti level 4 itu paling sedikit itu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu di penghujung apa namanya? Di penghujung pembahasan level 2 atau mau menyampaikan testimoni belajar di level 2 boleh ya. Ya. Saat nambah kayaknya pusing atau Ustaz, kok saya nggak pusing, kok saya paham banget. Setiap kata yang disampaikan paham, misal. Silakan, silakan. Boleh, boleh. Ya, silakan Pak Yus. Oke, fadal Pak Yus. Oke. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Mungkin testimoni ya, Dad ya. Mungkin karena kita kan sepekan sekali ya, jadi terus ilmunya makin berkembang ya. Sebenarnya sih kalau dikit ya ada sedikit keasikan, Dad. Maksudnya Oh apa, gitu. Dad? Anu kan masih dapat hal baru gitu ya. Hal baru Ya. terus apa? Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit paham lah. Walaupun hanya Alhamdulillah. sedikit ya, alhamdulillah mending gitu. Terus, Alhamdulillah. Ya. ini mungkin itu kadang kan ini mungkin karena ada faktor U juga, faktor mungkin ya nggak Oh, kayak santri memang santri udah kayaknya masih muda lah Pak Yus ini. ya kayak nggak santri anu lah ya. Masih anu remaja gitu kan mungkin lebih mudah menyerapnya. Nah, kalau kita kan mungkin loadingnya agak lama gitu loh kan. Ah gitu Oh ya ini. dimaklumi gitu. Oh, insya Allah. Aman-aman insya Allah. Saya memaklumi insya Allah. Mungkin ini apa kan kadang kita ini ya udah
eh, kayak misalkan kan pekan ini paham gitu ya. Nah, Hmm. ini kan selama pekan berikutnya itu kita lupa murojaah atau mungkin nggak sampai murojaah itu kadang terus lupa gitu. Oh gitu. Kemarin apa gitu loh. Eh, Masya makanya kadang Allah. ditunjuk terus "Ih, ini apa ya lupa gitu loh. Ya Masya mungkin itu Allah. kendalanya di situ gitu ya. Tapi secara ini sih kadang asik gitu loh. Dot. Ih, apa ya ini masalah-masalah gitu. Secara umum kayak gitu. Cuma ya itu kadang karena mungkin karena nggak di murojaah gitu akhirnya kan ya sedikit agak lupa-lupa gitu. Ya Ya, mungkin ya, ya. itu kalau dari saya mungkin kalau dari teman-teman sih lebih lancar ya alhamdulillah gitu mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baik, Pak Yus, terima kasih atas testimoninya, Masya Allah. Itu saya rasa secara umum apa namanya bisa dikatakan apa yang dirasakan Pak Yus itu juga dirasakan yang lain ya gitu. Jadi kadang paham. Itu kalau lagi pas paham itu semangatnya, Masya Allah gitu. Kayaknya seolah mendapatkan cahaya gitu ya. Tapi habis itu lupa nggak ke murojaah, setelah itu agak sedikit mulai khawatir ya, khawatir mau ditunjuk. Baik, terima kasih ala kulli hal Pak Yus atas testimoninya. Semoga setelah ini Allah mudahkan jenengan dan juga teman-teman yang lain untuk bisa istiqomah dan juga bisa menyerap, memahami dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari di program Sabar ini. Masya Allah. Pokoknya pasang surut belajar itu biasa ya, hal yang biasa lumrah dalam proses belajar secara umum ya. Cuman bedanya adalah tentang bagaimana cara diri kita mengikat hati ini untuk tetap terus belajar ya, sebagaimana dulu ketika jenengan pas sekolah mau SD, SMP, SMA gitu ataupun kuliah itu pasang surut semangat belajar itu lumrah pernah terjadi begitu ya, apalagi yang mungkin skripsi tesisnya lama nggak kegarap-garap itu pasang surut. Ya, itu biasa. Tapi dulu kita bisa terikat untuk tetap bisa lanjut dan kita menyelesaikan. Ya, di antaranya dulu ya mungkin kalau di sekolah kuliah atau apa gitu kan, ya harus bayar-bayar masa ya orang serius gitu. Atau ada ikatan-ikatan yang lain karena tuntutan dari keluarga dan yang lainnya. Nah, sekarang yang seperti ini tuh kadang ikatannya Suaranya hilang banget. tadi suaranya masuk tadi saya kira Pak Yus tadi mau menyampaikan sesuatu. Ya, jadi pas lagi surut, kalau tidak ada ikatan kuat itu akhirnya dikhawatirkan mundur pelan-pelan. Dan itu banyak terjadi di proses belajar bahasa Arab. Ya, di, itu banyak terjadi. Makanya silakan Bapak Ibu buat ikatan yang kuat. Ya, silakan Bapak Ibu buat ikatan yang kuat. Kira-kira apa yang harus saya jadikan eh, pengikat supaya saya ini harus istiqomah. Saya harus istiqomah untuk tetap belajar gitu ya. Ada pesan yang masuk, kita coba lihat ya. Eh, Pak Eko mohon Abu Ali, Masya Allah. Pak Eko mohon maaf tadi lupa Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa. Apa Ustadz malam ini saya izin memantau. Memantau ini Pak Muiz. Memantau. Ini memantau begini ya. Kondisi belum memungkinkan. Siap. Nggak apa-apa Pak Muiz. eh Rofa, Mas Rofa live duluan. Oke, siap, enggak apa-apa. Oh, Mama mau telepon ya, enggak apa-apa, boleh, boleh, boleh ini. eh Bakti sama orang tua dulu. Silakan, Mas Rofa. Ibu Zulfa, sangat bersyukur bisa ikut program Sabar ini, belajar bahasa Arab jadi lebih mudah dipahami. Syukron wa jazakallahu khairan, Ustadz. Semoga bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakillahu khairan Ibu Zulfa atas testimoninya dan semoga Allah mudahkan jenengan untuk istiqomah dan bisa paham lebih dalam lagi tentang bahasa Arab. Allahumma amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu? Monggo, boleh. Pak sudah malam. Cukup, Bapak Ibu? Awan Ustadz, di sini boleh nanya apa nanti sesi pertanyaan Ustadz?
Oh, kalau nanya pelajaran. Oh, nanya pelajaran ini udah berapa menit ini? Oh iya, iya. Oh, kalau namanya pelajaran habis ini enggak apa-apa. Nah, kalau sekarang sebelum ditutup level 2-nya ini. Habis ini habis ini baru boleh tanya jawab, enggak apa-apa, Ibu Yulia. Cukup berarti ya untuk sesi materi ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Setelah ini kita sesi tanya jawab, insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan segala usaha Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu semangat juga, insya Allah itu akan membuat kami juga ikut bersemangat untuk berusaha mendampingi Bapak Ibu sekalian dan semoga Allah mudahkan ya proses pendampingan ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf jika selama level 2 ternyata banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan dan mungkin apa namanya kadang mandan galak atau menunjuknya membuat Bapak Ibu deg-degan banget gitu ya. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Ya mungkin Bapak Ibu di sini peserta juga umurnya banyak yang lebih dari saya tanpa mengurangi rasa hormat, tapi itu bagian dari proses belajar ya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih dan semoga kedepannya di level berikutnya Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bareng lebih kuat lagi dan dimudahkan untuk memahami materinya dengan baik dan benar. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesi materi kita akhiri dulu. Setelah ini baru tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.